Kembali di Top News, pemirsa, fenomena remaja menghadang truk yang sedang melaju kencang terjadi akhir-akhir ini. Selain menyebabkan korban luka berat, juga ada korban yang sempat meninggal dunia di lokasi kejadian. Ironisnya, hal itu dilakukan demi konten media sosial. Apa yang harus dilakukan untuk menghentikan fenomena tersebut? Inilah Top Review. Inilah saat-saat ketika sekelompok remaja di Cianjur, Jawa Barat melakukan penghadangan terhadap kendaraan besar yang tengah melaju kencang. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, tepatnya di depan Pasar Cipanas, Cianjur, sekitar pukul 11 malam. Terlihat jelas salah seorang remaja tengah menghadang truk dan nyaris tertabrak. Namun beruntung sopir truk melakukan pengereman sehingga pelaku lolos dari maut. Aksi nekat ini sempat direkam oleh warga sekitar dan videonya beredar luas di media sosial. Menurut keterangan warga sekitar, aksi para remaja ini kerap dilakukan tiap malam sekitar pukul 11 hingga 12. Aksi para remaja ini dilakukan demi konten media sosial. Ya, ini kebetulan memang akhir-akhir ini apabila dilihat di media juga ya bermunculan tren seperti ini. Dan saya disayangkan terjadi di Wilkom Polsek Pacet ini. Saya rasa motif ya untuk ini ya konten biasanya di media sosial dan membuat konten-konten yang ya dapat mungkin pansos lah ya bahasa kerennya mah ya pansos, dapat perhatian dari teman-temannya, dari orang-orang, seperti itu. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah remaja nekat menahan mobil truk yang sedang melaju kencang di jalur Gading Cincin menuju Tol Soreang, Kabupaten Bandung. Mobil truk yang tak sempat memperlambat laju kendaraan membuat satu korban terpental sejauh 50 meter. Akibatnya, satu orang mengalami luka berat retak tulang kepala dan gigi hancur. Pelaku kerap melakukan hal serupa demi konten media sosial. Menurut warga sekitar, para remaja tanggung ini kerap melakukan hal serupa di jalur Gading Cincin hingga jalur eksit Tol Soreang. Warga kerap menegur, namun para remaja ngeyel dan tetap melakukan aksinya. Warga berharap petugas kepolisian segera menertibkan para remaja yang kerap menghadang truk di jalur ini, sebab meresahkan warga. Sebelumnya, hal serupa terjadi di Tangerang. Demi sebuah konten media sosial, sekelompok remaja menghadang truk yang sedang melaju kencang. Seorang remaja tewas mengenaskan di lokasi kejadian Jalan Otista, Grendeng Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tangerang. Di lokasi berbeda, di wilayah Tangerang, Banten, 3 orang remaja nyaris tertabrak saat nekat menghadang truk di Jalan Raya Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi mereka terekam CCTV dan viral di media sosial. 1 dari 3 orang remaja yang melakukan aksi berbahaya ini 2 kali nyaris tertabrak. Beruntung, truk berhenti mendadak hingga remaja ini pun selamat. Menurut warga, aksi adang truk yang dilakukan para remaja ini memang sudah sering terjadi. Meski sudah dibubarkan warga, namun mereka tetap melakukan kembali. Sangat sering, dari pagi sampai malam hari sering saya lihat pemandangan itu. Anak-anak yang pada usia-usia kisaran SD sampai SMA lah, laki perempuan. Saya sih sangat berharap tidak ada kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Karena itu berharap kepada aparat terkait terutama, dan kalau perlu memang bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk bertindak real di lapangan nangani mereka. Karena ini budaya yang sudah sangat merugikan generasi kita ke depan. Sangat resah karena mereka kadang-kadang kan kita lihat dengan mata kepala langsung mereka di tengah jalan ngejagain mobil yang sedang begitu kencangnya. Kita kan melihatnya ngeri. Bang, itu yang bocah-bocah ngejegat mobil truk itu benar sih di sini Bang? Iya benar Bang, itu udah sering kejadian di sini, sebelumnya di depan masjid. Itu sangat mengganggu ya, terutama suara klakson mobil truk. Jadi bagi yang sedang istirahat sangat terganggu itu dengan adanya bocah.
Terus dari warga sini juga udah sering ngasih teguran, bahkan diusir. Itu udah sering lah intinya. Cuman nggak ada kapoknya itu bocah. Aparat sudah mengamankan 3 remaja pelaku. Selain diberi pembinaan, ketiganya sudah membuat surat pernyataan didampingi orang tua masing-masing. Pengamat media sosial menilai fenomena pengadangan truk demi konten media sosial merupakan tindakan bodoh dan bukan mencerminkan perilaku mayoritas remaja kreator konten. Ia mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak akan sebanding dengan apa yang didapatkan dari media sosial. Ini adalah sebuah pengecualian, bukan kegiatan umum yang dilakukan oleh banyak remaja. Apalagi kalau kita bandingkan dengan jumlah pengguna media sosial secara keseluruhan. Tapi walaupun ada pengecualian, tindakan ini adalah tindakan berbahaya dan bodoh yang tidak sebanding dengan apa yang diharapkan ketika dilakukan. Bukan saja mencelakai diri sendiri, tapi juga bisa ada potensi mencelakakan orang lain. Sebaiknya tindakan-tindakan apapun yang sifatnya demi mencari views, demi videonya agar viral, apalagi sekedar gagah-gagahan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk video tidak dilakukan oleh para pengguna media sosial di Indonesia. Ya, tindakan tegas yang bisa dilakukan oleh kepolisian sebenarnya tentu untuk menindak perilaku seperti ini ketika ditemukan di jalanan. Tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya pencegahan bahwa perilaku atau tindakan seperti ini itu tidak baik untuk dilakukan dan seharusnya jangan dilakukan. Nah, ini hanya bisa dilakukan atau bisa diperingatkan lewat teman-teman media. Ini sebenarnya sudah melakukan peringatan, tapi juga oleh orang tua, oleh guru dan lingkungan sekitar ketika ada mereka yang mencoba untuk melakukan tindakan yang berbahaya apapun itu dan kemudian didokumentasikan agar kemudian nanti dipostingkan di media sosial. Ini harus bisa di-stop lebih dahulu. Di sisi lain, platform media sosial sebenarnya sudah melakukan peringatan agar konten berbahaya hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Satu hal lagi yang sebenarnya penting juga adalah dari penyedia platform itu juga sekarang saya sudah lihat ada semacam warning ya bahwa beberapa tindakan ini berbahaya dan hanya dilakukan oleh para profesional. Nah, jika ada challenge atau fenomena lain yang diupload kemudian menjadi ramai dan dicontoh, itu juga sebaiknya bisa langsung di take down videonya dan bahkan di suspend baik itu akunnya maupun grupnya. Sosiolog melihat fenomena pengadangan truk untuk kepentingan eksis di media sosial merupakan gejala penggunaan kebebasan tanpa literasi. Karena itu, gejala ini harus segera dihentikan. Jadi secara sosial itu menunjukkan ruang kebebasan dimanfaatkan, tetapi iliterasi, belum teredukasi dengan baik. Nah, atas dasar itu maka resikonya diambil gitu. Orang membuat konten dengan mengambil resiko yang tidak diperhitungkan dengan baik dan itu membuat celaka. Itu sebetulnya saya analisis sebagai gejala disorientasi sebagian anak-anak muda menghadapi kebebasan, menghadapi proses pendangkalan di dalam mengkomodifikasi media sosial. Saya rasa memang ini nggak bisa dianggap sepele dan tentu harus segera dihentikan. Bukan menghentikan TikTok, bukan menghentikan konten, tetapi isi dari aktivitas yang membuat tujuan konten yang buruk itu harus dicegah. Itu artinya ruang kebebasan anak-anak muda itu masih banyak dan harus berani diingatkan. Fenomena ini harus dihentikan. Tanggung jawab semua pihak, khususnya orang tua, sekolah, aparat, dan masyarakat secara umum untuk menghentikannya. Patroli aparat dan masyarakat perlu terus dilakukan dan langsung membubarkan, bahkan menangkap jika ada indikasi sekelompok remaja akan melakukan aksinya.